Siapa kontestan terberat yang jadi saingan di The Big Start ini? Mario, Vales, Uma, Hamid, dan Om Ardi. Disangka sebagai saingan, nyangka nggak nyangka ya, karena teman-teman udah pada bisik-bisik sebenarnya di awal, tapi saya bisa menjadi teror buat yang lain. Kayaknya semua peserta nganggap saya saingan, sesuatu yang mereka anggap di bawah, nggak kelihatan, bisa muncul di sini. Senang sekali saya Imam Wibowo dan juga teman lama saya. Ada Cici Panda malam hari ini yang akan menemani Anda. Di acara Winner Announcement The Big Start Indonesia 2016. Malam ini juga tentunya dari semua proses yang dilewati oleh para finalis sampai mencapai 3 besar. Tentunya ada banyak sekali, istilahnya adalah perjalanan panjang. Iya kan? Iya. Yang dilewati dari proses memilih, seleksi sampai akhirnya terpilih 3 besar finalis. Jadi pengen tahu loh sebetulnya. Biar para hadirin di sini semua kebayang seperti apa masa karantina sampai akhirnya terpilih 3 besar. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hari ini, mereka akan mengeluarkan senjata pamungkas mereka sebagai kekuatan terakhir untuk menjadi pemenang season pertama The Big Start Indonesia. Hari ini, founder akan dipertemukan dengan brand communication agency. Kemudian, founder akan berdiskusi dengan orang-orang dari agency tentang bagaimana cara masing-masing founder mengembangkan brand yang mereka miliki. Founder yang paling berhasil menerapkan hasil diskusi mereka ke dalam brand yang mereka miliki akan menjadi pemenang di The Big Start Indonesia. Halo, gue Lisa, gue dari Mata Angin, gue Associate Account Director. Associate Account Director itu bertanggung jawab untuk planning, yang kedua adalah handling klien. Halo, saya Anton, Senior Graphic Designer dari Mata Angin. Kerjaan saya handle branding, desain, packaging, dan segala macam. Belief-nya Bumi ini apa sih? Vision-nya tuh apa? Visionnya tuh kita pengen merubah dunia melalui fashion yang bertanggung jawab. Berarti kalau ada perubahan size, misalnya yang size luar negeri nih, orang-orang kan biasanya gede-gede itu kakinya gitu, juga nggak ada kendala. Malah kemarin kita sempat buka booth di GI kan, ada acara pop-up gitu. Dan beberapa orang bule datang ke booth kita, saat dipakai itu jadi bagus banget loh. Meeting pertama sama Vales itu pembahasannya lebih kepada kita menggali lah brand dari pijak Bumi itu tuh stands for apa gitu. Brandnya itu udah sangat kuat gitu. Dia udah punya account Instagram yang followernya cukup banyak, udah punya ads sebenarnya gitu. Dia juga udah berkolaborasi sebenarnya dengan kreatif partner lain gitu. Jadi dia juga udah actively untuk join bazar. Ini memang langkah awal yang udah sangat bagus. Filosofinya sendiri, Pikmi itu handcrafted nature's goodness. Jadi kalau disebut produknya apa, kesehatan iya, kecantikan juga ada, personal care juga ada. Terus yang kesehatan memang yang lebih banyak. Kayak misalkan balsem untuk batuk pilek, spray untuk anti nyamuk gitu. Kalau dari segi produksi, desain, dan segalanya, kita mengajak tenaga lokal sih. Kayak di pedesaan itu ibu-ibunya kan banyak tinggal di rumah. Oh gitu. Jadi during the process itu mengajak warga juga untuk bikin? Iya. Kita di Bali banyak tuh, jadi di desa-desa tuh pekerjaannya teliti banget. Ibu-ibu rumah tangga yang ada kerjaan, anak kita bawain bahan ke sana. Pertama kali ketemu Bli Damar itu di saat dia belum punya brand. Beda dengan yang dua lainnya, Bli Damar ini sangat yang dia punya baru produk. Padahal story di balik brandnya itu tuh sangat kuat gitu. Hai, nama saya Henry, saya dari Departemen Finance. Saya sudah bergabung di Blibli.com sejak awal, tahun ini sudah menjadi tahun ke-6 saya. Hai, nama saya Hening, saya in-house legal counsel di Blibli.com. Saya bergabung dengan Blibli sudah 6 tahun, terhitung sejak dari awal Blibli berdiri. Kalau yang ini, apakah angka projection atau angka actual ya?
Projection. Projection. Ini masih murni projection, belum ada actualnya ya? Actualnya lebih. Mungkin sebelum kita bikin proyeksi, itu kan kita tarik ke atas itu ada, ya kita ngomongin planning lah, kita ngomongin strategi gitu loh. Nah, dari ada strategi itu, terus ada objektifnya apa, dengan begitu kan baru bisa diturunin tuh. Oke. Gitu. Kan kita harus punya number tujuannya dulu nih, objektifnya. Kalau misalkan sudah ada actual, nah minimal kita udah tahu nih current condition kita segini, untuk kita lebih boost lagi, itu butuh apa. Nah itu yang bakal ke-reflect number-numbernya itu nanti pada saat kita bikin proyeksi. Yes. Asumsinya apa nih? Oh butuh mesin misalkan, harus masukin butuh mesin. Kita rencananya ke depan mau bentuk badan hukum, kira-kira baiknya CV atau PT. Kalau yang paling valid adalah yang paling ideal adalah bentuknya PT, perseroan terbatas. Semuanya itu sudah diatur lebih rinci di undang-undang ya. Jadi tanggung jawabnya juga terpisah antara pemegang saham dengan perusahaannya. Dan secara badan hukum memang diakuin badan hukum itu ya PT badan hukum. Kalau CV itu belum badan hukum. Kalau kita sekarang bikin CV dulu, udah itu nanti convert ke PT, lebih sulit nggak daripada langsung set up PT aja? Lebih panjang sih karena kan di CV dulu, kemudian convert ke PT ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga. Beli contoh crafting handicraftnya kayak apa ya beli ya? Seperti apa? Itu sementara saya fokusin ke alat perabot makan ya. Kalau handicraft ini lebih banyak dari Pak Damar, modelnya ini atau lebih ke nerima? Saya kadang-kadang nerima input itu ya kolaborasikan kalau nggak deh. Kayak di Jepang misalnya mereka minta desain sushi set atau apa. Tapi memang supply-nya sendiri itu bisa dibilang aman ya? Pasti, saya berani jamin. Karena kalau saya bilang itu kayak berantai ya. Kalau putus rantainya dari atas ya hancur semua. Transformasi yang sudah saya lakukan dari segi branding, juga menonjolkan sisi natural dari labeling ini. Ada stilasi berupa daun, dan ada info-info yang lebih tepat sasaran. Ada tanda bukti sertifikasi di label ini, dan juga ada perubahan dari website yang lama ke yang baru. Selama mengikuti The Big Start ini banyak yang saya dapatkan, tapi terutama saya betul-betul merasakan nilai dari quote kesukaan saya. Talent develops in solitude, but character develops in the stream of life. Kita mungkin kalau sendirian, kita akan membangun bakat kita, tapi untuk membangun karakter, yang mana adalah hal yang lebih penting buat saya dalam hidup, itu hanya didapatkan dalam arus kehidupan. Saya akan terus mengembangkan dari segi sertifikasi, proses pengajuan izin BPOM, dan juga pembuatan badan hukum untuk Pigme Naturals. Menurut kamu gimana untuk kamu sebagai seorang wanita di dunia entrepreneurship ini bisa berada di atas angin gitu? Menurut saya terutama di dunia entrepreneurship menjadi seorang wanita itu tidak menjadi suatu masalah. Mungkin kalau di dunia korporasi itu ada istilah yang disebut glass ceiling, di mana seorang wanita dikatakan mungkin akan mencapai suatu dinding yang tidak kelihatan di suatu titik karir dia. Tapi menurut saya sebagai seorang entrepreneur di mana kita memiliki kebebasan untuk terus berinovasi, kita memiliki kemampuan untuk terus berkembang, saya rasa itu dimiliki oleh wanita maupun pria dengan sama rata. Banyak perusahaan startup yang begitu naik, dia jatuh karena dia tidak siap sukses. Nah bagaimana Ren menyusun tata kelola perusahaannya? Sehingga terjadi keberlangsungan, sustain bisnisnya. Coba jelaskan. Jadi saya menggunakan suatu plan yang ada measurable, realistic, dan time bound. Jadi dengan itu ada milestone yang saya perlu capai. Saya tahu apa saja yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya kembangkan, dan di mana saya akan menggunakan lebih banyak waktu mungkin di pekerjaan daripada di keluarga. Dengan itu saya bisa memanage waktu saya dengan lebih baik dan menjamin tidak ada permasalahan baik di pekerjaan maupun di keluarga. Selamat malam semua.
Gauri sendiri ingin mengkampanyekan yang namanya recycle, reuse, reduce. Kita mendaur ulang, kita menggunakan ulang kembali, dan kita mengurangi penggunaan kayu. Kita sudah seharusnya bertanggung jawab sebagai manusia. Jadi kalau bagi saya, kita mengambil seperlunya. Dan kalau kita sudah mengambil dari alam, sudah selayaknya kita memaksimalkan pemanfaatan hasil alam itu. Bisa dilihat, ini salah satu produk yang saya kombinasikan saya kolaborasikan dengan pengrajin Bali. Dia seorang pelukis. Ini saya kasih nama Samia, yang artinya keseimbangan. Saya ingin mengajak orang-orang semua sadar, kita nggak harus yang namanya greedy. Kalau kita mengambil dari alam berlebihan, tanpa memikirkan alam itu perlu tumbuh. Sudah seharusnya kita memberikan waktu untuk alam itu remaja kembali. Kalau saya bilang, kita ambil secukupnya aja dan biarkan waktu agar alam itu bisa kembali tumbuh, baru kita ambil lagi sedikit. Itu bakal kita bisa menjaga yang namanya keseimbangan alam untuk generasi kita ke depan. Nah, kalau misalnya kamu campur dengan artwork handmade and whatnot, itu kan automatically jadi premium. Betul. Right? Kamu pernah dengar gak? Serve the mass, dine with the class. Serve the class, dine with the mass. Right? Iya. Saya mau tahu, dengan plan kamu yang sekarang, yang udah dibantu dengan mata angin dijadiin premium, how do you plan to commercialize this to maximize your revenue? Sebenarnya ini ada visi misi yang kuat dari produk saya ini. Jadi mereka nggak hanya membeli kayunya, tapi mereka membeli cerita di balik apa yang mereka beli. Jadi mereka membantu yang namanya lingkungan hidup. Mereka membantu para pengrajin lokal di Bali. Saya memang mau punya program ke depan bahwa standar kerja di Bali itu sangat berbahaya. Ya, mereka memotong dengan alat-alat modifikasi sendiri. Jadi saya akan cantumkan di sana, dari penghasilan itu saya akan kumpulkan untuk membantu lingkungan saya. Jadi apa yang mau kamu lakukan itu untuk menjaga standarisasi? Supaya kamu bikin 1000 pun sama. Itu memang kita harus memilih yang namanya pengrajin-pengrajin yang memang sudah ahli di bidangnya. Banyak siapapun bisa jadi pengrajin, tapi siapa yang benar-benar paham bagaimana cara mengolah, kita memang akan mensortir itu. Jadi saya nggak mau kecolongan hal tersebut. Jadi saya pengen bikin semuanya settle dari tatanan ke atas sampai yang ke bawah. Jadi quality control benar-benar jaga. Perlu diketahui bahwa 95% sepatu kulit yang kita jumpai di pasaran atau mungkin Bapak Ibu sedang pakai sekarang itu adalah sepatu yang disamak melalui proses kimiawi, yaitu dengan bahan metal aktif bernama kromium. Jadi proses penyamakan yang sangat berbahaya ini secara langsung juga dibuang ke limbah oleh para pengrajinnya, para suppliernya, dan ini mengakibatkan lingkungan sekitarnya pun hancur. Dan tibalah kita di final challenge, dalam sebulan terakhir banyak membuat terobosan baru dan akhirnya kami sampai pada 2 terobosan kami. Yang pertama adalah dari packaging kami yang baru seperti yang di atas ini terlihat lebih fresh dan lebih informatif dibanding dengan packaging sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kami berkolaborasi dengan seniman lokal, dengan para seniman muda yang namanya tidak asing lagi, mungkin sudah banyak menghiasi dari pameran-pameran nasional maupun internasional. Ada Rachel Ajeng dan Argia Diaksa. Jadi nilai tambah kami bukan hanya sebagai sepatu yang fungsional, namun di sini sepatu kami sudah menjadi sebuah karya seni dan mungkin mempunyai nilai value sebagai benda yang dapat dikoleksi. Jadi Pijak Bumi hadir bukan sebagai api unggun yang besar, kami hadir sebagai lilin kecil, sebagai obor kecil yang mampu memantik spirit-spirit di sekitar kami, membangkitkan api-api kecil di sekitar kami, dan kita bersama-sama, kita melangkah bersama-sama untuk menciptakan bumi yang lebih baik. Roland, kamu itu peserta yang paling tenang dari awal, paling idealis, dan produk kamu itu salah satu yang produk yang udah jadi lah kita melihatnya ya. Jadi sebetulnya, apalagi kemarin ya, kamu udah sampai ke Jakarta Fashion Week bersama Iwet kan? Iya. Apakah kamu masih pengen gitu buat menang? Sebenarnya itu 2 hal yang berbeda, Bu Renita. Yang pertama,
dari Jakarta Fashion Week itu serta-merta karena kebaikan hati Mas Iwet yang mengajak kami berkolaborasi. Dan tentu dengan adanya investasi dari The Big Start itu akan memperkaya riset kami dan akan membuat Pijak Bumi menjadi lebih hebat lagi ke depannya. Fales, the main reason kenapa kita bikin The Big Start ini itu karena kita ingin membantu para entrepreneur. Dan kita hope that throughout the whole entire season of The Big Start, kita bisa bawa entrepreneur dari level 1 ke 10, ya kan? Dari produk-produk kamu sekarang ini, saya ngelihat there's not much difference dari pertama kali kamu datang ke sini except for the packaging, right? Can you tell us dari The Big Start dari episode 1 kamu datang ke sini sampai sekarang, change-nya tuh apa? Sebenarnya ada satu produk yang tersembunyi di sini, ini juga menjawab challenge dari Christian Sugiono, di mana dia sempat mengeluarkan statement kok produknya plain semua ya. Oke. Coba langsung tunjukkan langsung tunjukkan. Yang mana? Jadi ini adalah masih prototipe kami, di sini mungkin lebih terlihat main-mainnya, jadi ada lebih quirky, lebih unik dari dua. Tapi itu emang talinya mau di pinggir ya? Iya ya, jadi emang sengaja ini dilihatkan bahwa ini proses setengah jadi. Kirain emang modelnya talinya keluar gitu. Kami rasa desain-desainnya cukup menjawab dari pertanyaan Stephanie. Kalau main, Damar sama Gori. Iya, Damar sama Arlin, tapi beda samar-samar juga, beda 3 doang. Tapi Damar kenapa? sama Gori, Fales paling matang sih. Cuma hampir semua pertanyaan dia bisa jawab. Saya juga bilang Fales. Bener, gue penggemar Fales banget. Gue tadi juga awal pas ditanyain, gue bilang Fales. Tapi setelah presentasi ini, dan habis itu ngeliat sepatunya kayak Kayaknya dia produknya nanti dia akan berkembangnya bisa lebih besar lagi. Iya kan? Saya angkatnya paling besar aja. underdog banget sih, tapi kayaknya Damar juara 1. Itu dari gue. Tapi Arlin tuh innovationnya for berkembang tuh sangat gede loh. Kalau saya, angka saya paling besar loh Arlin? Karena saya pikir tuh bisa di scale up. Damar sih di atas Arlin. Jadi kita nih, it's all very Damar artsy. ini bukan industri. Iya, artsy banget kan, rasanya Rumah itu tangga. very artsy. Artisan, saya bilangnya artisan. Iya, artisan. Tapi kalau saya lihat dari yang tadi videonya, terutama dia kemampuan dia untuk ngajar, untuk develop orang workshop itu mungkin itu bisa Empoweringnya bisa menjadi kekuatan dia untuk scale up. This is a really tough decision for us ya. Dari 5 judges saja, tadi kita dikasih waktu 15 menit aja, we don't think it was enough. Because kita sendiri-sendiri juga punya jagoan-jagoan sendiri. Tapi kita come down to a scorecard. Jadi dengan skor yang 353. 53. Ini the second winner of the Big Start Indonesia 2016 adalah Damar dari Gauri. Yeay, Damar! Gauri, wow! Gauri Art Division! Baik, kita sekarang akan mengetahui siapakah pemenang pertama dari The Big Start Indonesia 2016. Apakah Roland Asfales atau Erling Condro pada malam hari ini? Daniel, kami silakan untuk mengumumkan siapakah pemenang utama, the first winner of The Big Start Indonesia 2016. Dengan skor 367, jadi cukup jauh dari skor Bri Damar tadi 353. Pemenangnya untuk the first season dari Big Start Indonesia, Entrepreneur of the Year, kami memilih selamat untuk Arlin. Arlin Condro! Sampai jumpa lagi di The Big Start Indonesia 2017. Mungkin faktor umur juga ya, jam terbangnya masih terbatas, sementara 2 peserta lain udah matang. Aku
percaya dengan impian, jadi karma terjadi pada aku dan terbukti. Aku bisa ngeraih mimpi aku. Semangat buat semua ibu rumah tangga di sana yang ingin menjadi entrepreneur. Saya sudah membuktikan saya bisa jadi juara 1 The Big Start Indonesia.